Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada para pemirsa peserta Konas 6 PABI di Jakarta, di Hotel Shangri-La Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2022 ini. Pada pagi siang ini, Assalamualaikum Dok, kita Waalaikumsalam kehadiran warahmatullahi tamu wabarakatuh. terhormat Bapak Dr. Agi Putranto, SPB KBD ya. Kebetulan Ya, beliau adalah Kepala Departemen Bedah Digestif UI ya, Dok. oh diralat. Saya staf di eh, subdivisi bedah digestif. Iya, Kebetulan juga saya menjabat sebagai kepala sekolah, tapi ya SP2. iya betul Dok. Jadi kalau di UI di bedah itu ada yang SP1, Iya. ada yang SP2. Kebetulan saya kepalanya yang di SP2. Betul dok, ya. Ya. Dok, begini melihat perkembangan begitu cepatnya perubahan zaman dan penambahan ilmu, ada beberapa kompetensi yang saling apa itu ya, saling berbarengan begitu dok. Bagaimana pendapat dokter misalnya, apalagi bedah umum kan dok, bedah umum itu banyak bagiannya yang kebetulan dilampaui oleh saudara-saudara sendiri yang asalnya dari bedah umum juga. Bagaimana sebaiknya? Apakah kita saling menguatkan mungkin lebih baik dok ya? Gimana dok? Iya, begini ya. Jadi memang tadi setuju perkembangan ilmu pengetahuan apalagi kedokteran tuh makin lama tuh makin maju Iya, dan kita sebagai eh, seorang dokter bedah itu kita memang harus mengikuti perkembangan tersebut. betul dok. Nah, untuk dokter bedah sebetulnya dasar-dasar pendidikan ilmu bedah khususnya bedah umum itu sudah diberikan. Jadi dia juga mempunyai kompetensi-kompetensi. Betul, Tapi dalam perkembangan zamannya itu kan kita mungkin pada waktu pendidikan di institusinya masing-masing itu kan kita masih tanda kutip itu berupa basic. iya, Nah, jadi waktu setelah jadi seorang dokter bedah itu memang kita bisa memperdalam betul dok. masing-masing. Itu bisa kita mengikuti kursus-kursus yang dibuat oleh di sini apa Pelo misalnya ya dok. nah, jadi kalau biasanya kalau seperti ada pit-pit PABI itu mereka ada kursus-kursus Workshop ya. ya workshop Iya itu. betul, Nah, iya. itu kita ikuti dan kemudian kita juga harus mengaplikasikan. Betul dok. Nah, bagaimana dengan yang tumpah tindih? Jadi seorang ahli bedah itu pasti dia punya confidence. Saya misalnya kompetensi A, kompetensi B, oh saya memang ini bisa. Nah, kalau bisa itu memang harus dikerjakan. Jadi yang disebut kompetensi itu kita bisa mengerjakan dengan baik Betul dok. dan bila timbul komplikasi, namanya juga pembedahan tuh kadang kala ada komplikasinya. Betul dok. Nah, itu kita bisa mengatasinya. Nah, bagaimana eh, kalau misalnya kita eh, ragu dalam kompetensi ini aja. Jadi kalau ragu itu memang kita harus Mengkonsul. bukan mengkonsul, mungkin kita bisa bekerja sama Iya ya, betul dok. istilahnya kerjasama Iya dengan dok. yang lebih Mendalami. kompeten Iya betul dok. ya. Iya. Karena kan kita objek kita tuh pasien ya, bukan kita kayak barang apa ya betulin televisi, betulin Betul dok. mobil gitu ya. Nah, yang kita kerjakan itu kan manusia. Pasti setiap manusia itu mempunyai variasi yang berlainan antara si A dan si B gitu ya. Betul dok. Dan itu yang harus kita bisa menguasai kompetensi itu. Nah, bagaimana mengukurnya? Mengukurnya itu hanya diri kita sendiri yang tahu. Betul. Ya, jadi memang kalau kita lihat bagaimana sih perkembangan ke depannya jadi seorang ahli bedah umum. Ahli bedah itu umum tuh dibutuhkan sih di daerah ya. Sangat dibutuhkan. Seperti saya sendiri dulu 4,5 tahun saya bekerja sebagai dokter bedah umum. Tidak Kalau dulu terpencil ya. kebetulan saya itu dulu di front perbatasan sih ya. Iya dok. Saya di Batam dulu. Betul. Jadi kalau menyeberang tuh udah ke Singapura. Ya, naik Begitu ferry. teknologi kedokterannya itu lebih dari kita. Menyeberang sedikit ke Johor ya. Iya betul Nah, dok. tapi ada juga pasien-pasien dari khususnya dari Johor yang datang ke kita karena lebih murah dan
saya juga bisa mengukur kemampuan saya, dalam hal ini kompetensinya. Nah, jadi memang kita harus, satu prinsipnya kita harus bisa mengukur kemampuan kita sesuai dengan kompetensinya. Dan kalau tadi kita kira-kira tidak bisa mengerjakan atau masih ragu-ragu, kita bisa memanggil yang lebih mendalami ya. gitu. Jadi memang makin ke depannya tuh kita harus jadi seorang ahli bedah itu terus belajar supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik, dan tentunya untuk pasien kita ya hasil yang baik. Oh, iya. Itu begitu. Oh, tentang tadi Dok, tentang kompetisi bersama kan, misalnya nih, dulu kan waktu kita bedah dulu nggak dapat laparoskopi. Sekarang kan sudah masuk kurikulum, Dok. Ya. Ya, itu bagaimana, Dok, peran bersama antara bedah umum Pak Abi dan ahli bedah digestif? Sebetulnya sih laparoskopik itu prinsipnya, kalau kita sebelum memulai satu laparoskopik untuk tindakan A, nah tindakan A itu kita harus fasih dulu kalau dia nggak laparoskopik. Betul. Jadi kalau laparoskopiknya misalnya ada kendala, kita bisa mengkonversi menjadi yang non laparoskopik, jadi bedah konvensional. Nah, kita juga bisa di situ. Betul. Jadi sebetulnya laparoskopik itu memang kedepannya itu menjadi salah satu tren gitu ya. Dan kalau kedepannya lagi mungkin ada robotik gitu ya. Ya, betul. Masing-masing itu mempunyai keuntungan dan kerugiannya sendiri. Ya. Tapi bedah konvensionalnya itu kita harus kuasai dulu Betul. sebelum kita melakukan suatu tindakan laparoskopik. Jadi kalau untuk saya sih, apapun yang dilakukan, kalau dia kompeten, baik misalnya laparoskopik apa non laparoskopik, dan dia bisa mengatasi komplikasi, silakan saja gitu. Iya, betul. Ya. Jadi yang penting berkompeten dan bisa mengatasi efek samping, Dok, ya, Iya, akibat benar. dari tindakannya itu. Iya benar. Dan dasar adalah bedahnya harus kuat dulu, basicnya. Iya tepat sekali. Gitu. Demikian, Dok, terima kasih. Yang Terima terhormat kasih. Dr. Agi Putranto, SPBKBD, ya, Kepala Subdivisi Bedah Digestif UI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Iya.